Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua siswa SMA khususnya kelas 10? Jumpa lagi dengan saya Abdul Qadir. Kali ini kita akan membahas topik tumbukan. Klasifikasi tumbukan. Tumbukan itu diklasifikasikan atas 3 macam. Yang pertama tumbukan lenting sempurna. Yang kedua tumbukan lenting sebagian. Dan yang ketiga tumbukan tidak lenting sama sekali. Tapi pada pembahasan kali ini kita baru akan membahas tumbukan lenting sempurna. Untuk tumbukan lenting sebagian dan tumbukan tidak lenting sama sekali, kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Sekarang kita lihat definisi tumbukan. Apa itu tumbukan? Tumbukan merupakan peristiwa bertemunya dua buah benda yang bergerak. Saat tumbukan terjadi, selalu berlaku hukum kekekalan momentum, tetapi tidak selalu berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Karena mungkin sebagai energi kinetik diubah menjadi energi panas akibat adanya tumbukan. Sedangkan untuk tumbukan lenting sempurna, itu berlaku hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi kinetik. Ya, sekarang kita masuk pada topik inti bahasan kita, yaitu tumbukan lenting sempurna. Tadi sudah saya sampaikan bahwa pada tumbukan lenting sempurna berlaku hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan momentum itu menyatakan momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum setelah tumbukan. Sedangkan hukum kekekalan energi kinetik menyatakan energi kinetik atau jumlah energi kinetik sebelum tumbukan sama dengan jumlah energi setelah tumbukan. Tumbukan lenting sempurna itu terjadi pada dua bola elastis seperti bola biliar antara atom-atom, inti atom, dan partikel-partikel lain yang seukuran dengan atom atau yang lebih kecil. Nah, perhatikan rumus ini. Ini adalah rumus dari hukum kekekalan momentum. Ini M1V1 tambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen tambah M2V2 aksen. Jadi M1V1 itu benda pertama kali kecepatan benda pertama. M2 massa benda kedua kali kecepatan benda kedua. Sedangkan di sini M1V1 aksen massa benda pertama kali V1 aksen itu kecepatan benda setelah tumbukan. M2 massa benda kedua, sedangkan V2 aksen ini itu kecepatan benda kedua setelah tumbukan. Nah, pada tumbukan lenting sempurna juga berlaku hukum kekekalan energi kinetik EK. Jadi rumus energi kinetik itu EK sama dengan 1/2 mv kuadrat. Jadi EK sebelum tumbukan ini sama dengan EK aksen. Energi kinetik setelah tumbukan. Jadi EK aksen itu energi kinetik setelah tumbukan ya. Nah, kita masukkan rumusnya. 1/2 M1V1 kuadrat tambah 1/2 M2V2 kuadrat sama dengan 1/2 M1V1 aksen kuadrat tambah 1/2 M2V2 aksen kuadrat. Inilah rumus hukum kekekalan energi kinetik. Jadi jumlah energi kinetik sebelum tumbukan ini, di sebelah kiri ini ya, jumlah energi sebelum tumbukan itu sama dengan jumlah energi setelah tumbukan ini. Itulah hukum kekekalan energi kinetik. Jadi sekali lagi, pada tumbukan lenting sempurna berlaku hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi kinetik.
pada tumbukan dikenal yang namanya koefisien restitusi. Koefisien restitusi itu adalah sifat kelentingan tumbukan. Pada tumbukan lenting sempurna, koefisien restitusinya itu sama dengan 1. Hal ini disebabkan karena pada tumbukan lenting sempurna berlaku hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi kinetik. Nah, untuk mencari kecepatan benda setelah tumbukan dapat dihitung dengan rumus ini. V1 kurang V2 sama dengan min dalam kurung V1 aksen kurang V2 aksen. Nah, rumus pertama ini bisa disederhanakan menjadi rumus yang kedua. V1 aksen, saya ulangi. V1 kurang V2 sama dengan V2 aksen kurang V1 aksen. Dari mana V2 aksen itu? Dari sini. Min kali min V2 aksen itu sama dengan V2 aksen. Min kali V1 aksen sama dengan min V aksen. Nah, rumus yang kedua inilah yang dipakai untuk mencari kecepatan benda setelah tumbukan. Sekarang kita lanjut untuk memahami materi tumbukan. Baiklah, kita lihat contoh soal berikut. Dua bola berwarna merah dan biru. Kedua bola bergerak berlawanan arah dan saling bertumbukan lenting sempurna. Massa bola merah 1 kg, sedangkan massa bola biru 2 kg. Apabila kecepatan bola merah 8 meter per sekon, jadi bukan 8 kg meter per sekon ya, ini salah. Ini saya coret ya. Jadi saya ulangi, apabila kecepatan bola merah 8 meter per sekon dan kecepatan bola biru 10 meter per sekon, hitunglah kecepatan tiap bola setelah tumbukan. Nah, inilah penyelesaiannya. Untuk menyelesaikan soal-soal ini, kita identifikasi apa-apa yang diketahui dari soal. Dari soal diketahui massa bola merah, atas simbol M1 ini, itu 1 kg. Massa bola biru, atas simbol M2, itu 2 kg. Kecepatan bola merah, itu V1, 8 meter per sekon. Dan kecepatan bola biru, atas simbol P2, 10 meter per sekon. Yang ditanyakan V1 aksen. Kecepatan bola pertama setelah tumbukan, dan V2 aksen, kecepatan bola kedua setelah tumbukan. Langkah pertama, kita buat rumus P1 tambah P2 sama dengan V1 aksen tambah V2 aksen. Jadi P ini adalah simbol dari momentum. Jadi momentum benda pertama tambah momentum bola kedua, benda kedua sebelum tumbukan, sama dengan P1 aksen tambah P2 aksen. Momentum bola pertama setelah tumbukan tambah momentum bola kedua setelah tumbukan. Nah, P itu tak lain adalah MV. Karena P1 di sini menjadi M1 V1 tambah M2 kali V2 sama dengan M1 V1 aksen tambah M2 V2 aksen. Kita masukkan nilai M1 itu 1 kg, V1-nya 8, kemudian M2-nya 2 kg, V2-nya min 10. Min 10 karena berlawanan dengan benda pertama, makanya bernilai min. Kemudian M1 V1 aksen, M1-nya 1 berarti ini 1 V aksen, tambah M2 V2 aksen. Nah, kita jumlah 1 kali 8 itu sama dengan 8. 2 kali min 10 sama dengan min 20. Ini sama dengan V1 aksen tambah 2 V2 aksen. Min 8 tambah min 8 tambah min 20 sama dengan min 12. Sama dengan V1 aksen tambah 2 V2 aksen. Nah, rumus ini saya
putar, koefisien dicari atau variabel dicari itu saya buat di sebelah kiri. Jadi variabel dicari itu V1 aksen dan V2 aksen saya bawa di sebelah kiri. Sehingga menjadi V1 aksen tambah 2 V2 aksen sama dengan 12. Ini kita anggap sebagai persamaan pertama. Selanjutnya, V1 kurang V2 sama dengan V2 aksen kurang V1 aksen. Nah, karena V aksennya yang dicari, maka rumus ini saya putar. V2 aksen ini kurang V1 aksen sama dengan V1 kurang V2. Ini V2 aksen kurang V1 aksen sama dengan V1-nya 8 kurang min 10. Atau V2 aksen kurang V1 aksen sama dengan 18. 8 kurang min 10 itu sama dengan positif 18. Ini kita anggap sebagai persamaan kedua. Nah, selanjutnya, untuk mengeliminasi salah satu variabel, maka persamaan 1 tadi dan persamaan 2 ini persamaan 2, itu kita jumlahkan. Nah, persamaan 1 tadi ini, V1 aksen tambah 2 V2 aksen sama dengan min 12. Kemudian V2 aksen kurang V1 aksen itu sama dengan 18. Ini. Nah, supaya salah satu variabel itu tereliminasi atau habis, maka ini kita jumlahkan. Jadi kita jumlah ya, ini kita jumlah. Jadi V1 aksen tambah min V1 aksen itu habis. Ini habis. Ini habis ya. Sehingga tinggal 2 V2 aksen tambah 1 V2 aksen itu sama dengan 3 V2 aksen. Min 12 tambah 18 itu sama dengan 6. Jadi 3 V2 aksen tambah, saya ulangi. Jadi 3 V2 aksen sama dengan 6 atau V2 aksen sama dengan 2. Jadi V2 aksennya kita sudah dapat ya. V2 aksen itu sama dengan 2. Selanjutnya untuk mendapatkan nilai V1 aksen, maka nilai V2 aksen, ini, nilai V2 aksen itu sama dengan 2, kita substitusi ke persamaan 2. Persamaan 2 itu ini, persamaan 2 itu ini, V2 aksen kurang V1 aksen sama dengan 18. V2 aksen itu 2 ini, V2 aksen 2 kurang V1 aksen sama dengan 18. Menjadi min V1 aksen sama dengan 18 kurang 2. Pindah ya, pindah ruas menjadi min. 2 itu menjadi min. Atau min V1 aksen sama dengan 16. Nah, karena variabel itu tidak bisa bernilai min, maka ini menjadi V1 aksen sama dengan min 16. Perhatikan, variabel itu tidak bisa bernilai min. Kalau dia bernilai min, maka dijadikan positif, nilainya juga berganti. Jadi, kita sudah dapatkan nilai V1 aksen itu sama dengan min 16 meter per sekon, dan V2 aksen sama dengan 2 meter per sekon.